Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menghitung nilai suku ke N dan mencari rumus suku ke N pada barisan geometri. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama, jadi berupa perbandingan. Kalau kemarin pada barisan aritmatika berupa selisih atau penjumlahan. Nah, perbandingan yang selalu tetap ini dinamakan dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Di sini ada beberapa rumus yang saya berikan. Yang pertama, rumus mencari suku ke N atau UN adalah A dikali R pangkat N min 1. Yang kedua, rasio, rumus untuk mencari rasio adalah UN dibagi dengan UN min 1. Sebagai contoh, misalkan N-nya itu adalah 3, berarti U3 dibagi dengan U2. Misalkan N-nya 2, berarti U2 dibagi dengan U1. Jadi, dengan kata lain, rasio itu adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Suku kedua dibagi dengan suku pertama dan seterusnya. Yang ketiga adalah rumus mencari suku tengah atau UT, itu adalah akar dari U1 dikali dengan UN. Di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah di sini ada barisan U1-nya itu 1, U2-nya 2, U3-nya 4, U4-nya 8, U5-nya 16. Nah, tolong diperhatikan di sini dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Kalian perhatikan dari 1 ke 2 itu kan berarti 1 dikali dengan 2. 2 ke 4, 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Nah, di sini 4 ke 8, 4 dikali dengan 2 hasilnya 8 dan seterusnya. Nah, kita mencari rasio itu dari mana? Dari sini U2 dibagi dengan U1, berapa hasilnya? 2, iya. Sekarang kita coba ganti kalau di sini U3, berarti 4 dibagi dengan 2 hasilnya tetap 2. U4 dibagi dengan U3 hasilnya tetap 2. Jadi rasio itu selalu tetap atau konstan. Contoh yang kedua, di sini ada suku pertamanya 162, suku keduanya 54, suku ketiganya 18, suku keempatnya 6, suku kelimanya 2. Perhatikan di sini, caranya kita mencari rasio sama. U2 dibagi dengan U1, U2-nya 54 dibagi dengan 162. Kita sederhanakan sehingga diperoleh rasionya adalah 1/3. Jadi rasio itu tidak selalu bulat 2, tapi bisa juga berupa pecahan. Saya lanjutkan, di sini saya tambahi beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Di sini ada 1, 3, 9, dan 27. Caranya mencari bagaimana? Pertama, kita harus tentukan A. A itu apa sih? A adalah suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah 1, ya betul. Sekarang kita mencari rasio. Rasio sudah saya jelaskan di depan tadi, berarti kita ambil salah satu saja, bukan terus ini dicari semua, tidak. Hanya salah satu saja, nanti bisa mewakili semuanya. Nah, kita ambil misalkan U2 dibagi dengan U1. U2-nya 3, U1-nya 1. Jika kita bagi hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu A dan R, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Kalau di sini yang dicari adalah suku ke-8, berarti U8. U8 adalah A dikali R pangkat 8 min 1. A-nya tadi 1 dikali dengan R-nya 3 dipangkatkan dengan 7. Kenapa 7? Karena di sini adalah suku ke-8. Sedangkan rumusnya adalah N min 1, berarti 8 dikurangi 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah pangkatnya dulu kita pangkatkan.
Jadi satunya tetap dikalikan dengan 2187. 1 dikali 2187 hasilnya adalah 2187. Jadi suku ke-8 pada barisan geometri tersebut adalah 2187. Nah, contoh yang kedua, di sini ada barisan yang menurun. Tentukan suku ke-5 pada barisan geometri berikut. Di sini yang suku pertama adalah 1000, suku kedua 500, suku ketiga 250, suku keempat 125. Sama seperti tadi, kita cari A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1000 ya. Rasio itu adalah 500 dibagi dengan 1000. Kalau ada yang tanya, boleh nggak Bu 250 dibagi dengan 500? Boleh, asalkan dia suku kedua dibagi dengan suku pertama atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua dan seterusnya. Didapatkan berapa? 500 dibagi dengan 1000, kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, sama seperti tadi, dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita peroleh U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurangi 1. A-nya itu 1000, R-nya adalah 1/2 dipangkatkan dengan 4, karena 5 dikurangi 1. 1000-nya tetap, lalu 1/2 kita pangkatkan 4. Caranya bagaimana? Ayo, dulu kelas 1 pernah ya. Satunya dipangkatkan dengan 4, hasilnya 4. 2 dipangkatkan dengan 4, hasilnya 16. Jadi 1/2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1/16. Nah, kalau ada seperti ini, berarti 1000 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya 1000/16. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 125/2. Kita boleh menuliskan pecahan, boleh menuliskan desimal. Jadi suku ke-5 pada barisan geometri tersebut adalah 125/2. Nah, kita lanjutkan. Tentukan rasio pada barisan geometri berikut ini. Ini sangat mudah sekali ya anak-anak. Suku yang pertama adalah 3, suku yang kedua adalah -6, suku yang ketiga adalah 12, suku yang keempat adalah -24, dan seterusnya. Caranya mencari rasio bagaimana? Seperti tadi, kita bagi suku kedua dengan suku pertama. Suku keduanya adalah -6, suku pertamanya adalah 3, jadi diperoleh -6 dibagi dengan 3, hasilnya adalah -2. Contoh soal yang keempat adalah rumus mencari suku ke N pada barisan geometri berikut adalah barisan geometrinya adalah 2, 6, 18, dan 54, dan seterusnya. Cara yang pertama adalah kita mencari A. A itu adalah suku pertama ya. Sama seperti tadi, suku pertamanya di sini adalah 2. Jadi A-nya adalah 2, R-nya itu adalah rasio 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadi UN atau suku ke N adalah A dikali R pangkat N-1. A-nya 2 dikali 3 pangkat N-1. Jadi rumusnya adalah 2 dikali 3 pangkat N-1. Sebagai contoh, misalkan kita mencari suku pertama, berarti U1. N-nya diganti dengan 1, berarti 2 dikali 3 pangkat 1 dikurangi 1. 3 pangkat 1 dikurangi 1 itu adalah 0. 3 pangkat 0 maksud saya. Berarti 2 dikali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1, berarti 2 dikali 1 hasilnya 2. Sama kan? Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya berikut ini adalah soal latihan. Berisikan 5 soal, silahkan kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Jangan lupa materi yang ada di depan juga kalian tulis ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kalian belajar. Kalian tidak perlu mencari pada video atau mencari video yang sudah terlewatkan ya. Nah, begitu.
Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.